Pada saat konferensi pers secara virtual beberapa hari lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengumumkan bahwa sekolah yang berada di zona kuning dan zona hijau boleh melakukan pembelajaran tatap muka kembali. Daerah yang tidak bisa melakukan PJJ bisa mulai melakukan tatap muka agar mereka tidak ketertinggalan dari sisi pembelajaran. Sebagaimana informasi dari tribunnewswiki.com bahwa keputusan ini tercantum dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri. Berdasarkan surat keputusan tersebut, sekolah yang berada di zona kuning dan zona hijau boleh kembali melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi harus mengikuti protokol kesehatan. Untuk zona kuning sendiri, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rangka melakukan pembelajaran tatap muka kembali. Yang pertama, sekolah yang berada di zona kuning harus melakukan simulasi pembelajaran tatap muka. Simulasi ini berguna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat proses pembelajaran tatap muka dilakukan kembali. Yang kedua adalah persetujuan orang tua. Apabila ada izin dari orang tua untuk menyerahkan kembali anaknya melakukan pembelajaran tatap muka, maka hal ini boleh dilakukan. Karena Pak Mendikbud juga mengatakan bahwa pembelajaran tatap muka adalah hak prerogatif bagi orang tua dan juga pemangku kebijakan setempat. Poin yang ketiga adalah pemerintah daerah setempat harus melakukan sosialisasi protokol kesehatan ke sekolah-sekolah, termasuk penggunaan masker, penyanitasi tangan, dan juga pengecekan suhu tubuh. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim juga menambahkan bahwa pembelajaran tatap muka bukanlah sebuah paksaan bagi sekolah-sekolah yang berada di zona kuning. Apabila pemerintah daerah belum siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka, maka pemerintah daerah setempat boleh mengambil kebijakan yang lain. Di Sumatera Utara sendiri ada 4 kabupaten kota yang diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka kembali. Yang pertama Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Tapanuli Utara. Pak Mendikbud juga mengatakan bahwa daerah-daerah yang belum siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka kembali boleh untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Untuk pembelajaran jarak jauh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengeluarkan 3 opsi kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum nasional, yang kedua adalah kurikulum darurat, dan yang ketiga adalah penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Yang pertama untuk kurikulum nasional yaitu kurikulum K13 ataupun kurikulum 2013, yaitu guru ataupun siswa tetap memenuhi mata pelajaran yakni 24 jam per minggu. Yang kedua adalah kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan sebuah kurikulum yang kompetensinya sudah disederhanakan. Kurikulum darurat merupakan kurikulum yang hanya mengutamakan pelajaran-pelajaran yang penting saja. Contohnya untuk SD kelas 1 hanya mengikuti pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan juga pendidikan jasmani keolahragaan. Dinilai kurikulum darurat ini pun akan memberikan manfaat baik itu bagi siswa, orang tua, dan juga guru. Lantas apa saja manfaat dari kurikulum darurat ini? Yang pertama adalah sederhana bagi guru, karena pembelajaran ataupun kurikulum darurat ini akan mengurangi jam mengajar guru, sehingga guru bisa fokus terhadap pembelajaran apa saja yang akan diberikan kepada siswanya. Di samping itu, guru juga akan fokus kepada pembelajaran yang esensial dan juga kontekstual saja, sehingga guru juga lebih mudah untuk menyiapkan materi yang akan diajarkan, dan siswa juga lebih mudah untuk menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Yang kedua, siswa tidak dibebani untuk memenuhi capaian kurikulumnya. Yang ketiga adalah kemudahan bagi orang tua. Melalui kurikulum darurat ini, orang tua akan lebih mudah membagi pekerjaan rumah, pekerjaan di luar, dan juga untuk mengajari anak-anaknya, sehingga orang tua tetap bisa melakukan pekerjaan yang lain sembari mengajar anaknya. Dan yang keempat adalah kesejahteraan bagi siswa, guru, dan juga orang tua. Melalui kurikulum darurat ini, siswa akan lebih mudah memperoleh pelajaran yang diberikan gurunya karena standar kompetensi yang dituntut hanya sedikit. Guru juga mempunyai jam mengajar yang sedikit sehingga lebih mudah untuk memberikan pembelajaran secara esensial, sedangkan orang tua juga tetap bisa melakukan pekerjaannya sembari mengawasi anaknya belajar. Yang ketiga adalah penyederhanaan
apapun kebijakan yang dihasilkan nantinya, semoga itu adalah kebaikan untuk kita bersama. Semoga dengan pembelajaran tatap muka yang dilakukan kembali, kita senantiasa terhindar dari paparan COVID-19. Dan juga bagi sekolah-sekolah yang masih melakukan pembelajaran